Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kita, channel Sobat Katolo Saham. Happy weekend buat kalian semua, selamat berlibur, selamat berkumpul dengan keluarga, tetap jaga kesehatan dan jaga psikologi, oke? Pada kesempatan kali ini, video yang pertama akan membahas 10 emiten yang di-request oleh teman-teman di grup ya. Ini mungkin video dari part 1 sampai yang kelima mungkin ya. Akan banyak video yang kalian tonton. Mau nonton semua juga silahkan, gak ditonton pun bodo amat ya. Gitu. Langsung saja yang pertama ada CPRO, dia netral aja di harga 61. Dia secara technical daily kita cek terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari technical daily, dia udah koreksi dalam ya. Dari 78 itu pernah ke 78, dia koreksi sekarang sampai di 61. Oke, dia sempat membuat pola yang cukup epic di sini ya, habis naik tinggi turun dalam, naik lagi turun naik. Oke, itu cukup bagus ya polanya ya. Polanya cukup bagus dan kukira dia itu habis turun ya kan, ini naik di sini, naik lagi terus turun. Nah, kukira dia itu mau bikin pola yang sama, dia sideways lalu naik lebih tinggi lagi. Ternyata enggak ya, ternyata terjadi perubahan pola. Untuk CPRO ini dia punya support di 60 dan 58 ya, terpantau di situ. 60 dan 58 itu support dari CPRO, itu adalah support yang tidak boleh ditembus oleh CPRO. Kalau 60 dan 58-nya ketembus, maka potensi ke 56. Nah, itu hati-hati. Kalian boleh nyicil dari harga 61 sampai 58 boleh, karena ini kondisi lagi di support. Boleh ya, nyicil dari 61 sampai 58. SL kalau dia jebol 56, kayak gitu boleh. Boleh. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI-nya CPRO, ini terlihat cukup rendah ya risikonya ya. Jadi kalian aman kalau memang mau nyicil dari harga sekarang. Target TP-nya ke 65 dulu ya, ke garis warna kuning. Kalau dia break 65, potensinya bisa ke 70, 75 sampai 80. Itu untuk CPRO, targetnya tinggi sebenarnya. Cuma mungkin dia akan membuat fase sideways terlebih dahulu, dia akum-akum di sini. Nah, ada saatnya dia meledak lagi. Sabar, tapi sabar, harus sabar. Dan kalian ikutin akumulasi bareng bandar boleh. Kalau memang suka CPRO dan kalian punya kesabaran yang cukup tinggi, boleh-boleh aja kalian di CPRO. Karena kalau kita lihat dari CPRO weekly ya, dari time frame weekly-nya itu masih menarik guys, masih ada potensi, bahkan potensinya tinggi ya, ke 100 mungkin ini. Bisa ke 100, potensinya ke sana asli. Tapi sabar ya, ada waktunya, dan sehat ya memang sideways dulu. Untuk sekarang sih CPRO seperti itu. Oke, monggo lanjut. Ada CSMI, ini dia terkoreksi 1,88% di harga 314. Untuk CSMI sebenarnya emiten ATM harian bisa ini. Kalau kita melihat dari time frame weekly-nya CSMI, dia menarik. Dia menarik secara MACD oke, RSI pun oke. Dia menarik. Targetnya kemana om? 400 ini target dari CSMI itu 400. Cuma yang perlu kalian waspadai adalah dia itu kalau memang lanjut turun, ini ATL ya. Kalau memang lanjut turun bahaya, ini ATL tuh. Kalau memang lanjut turun ATL, tapi kalau memang minggu besok kok dia hijau ya, itu sinyal yang cukup keren loh, sinyal yang cukup bagus kalau memang besok dia hijau. Jadi untuk CSMI ini wajib hijau pada minggu besok, wajib kalau memang mau menarik. Nih kalian pantau aja untuk CSMI, kalian pantau dari 314, enggak, kalian cicil entry-nya dari 310 ya, 310 sampai 300 itu area beli. Kalian boleh cicil-cicil.
SL kalau memang dia jebol 290 gitu aja, dengan target TP di 320, 326 itu bebas ya kalau TP ya. Yang jelas target dia itu cukup jauh sebenarnya guys. 326 itu target pertama ya. Target pertama 326, kalau break dia lanjut sampai 350 bahkan 370 sampai 400-an, itu cukup jauh loh. Cukup jauh ini loh target-targetnya. Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI, ini ada potensi ya, ada potensi pembalikan arah memang. Ada potensi reversal. Itu kalian boleh memanfaatkan untuk nyicil beli CSMI. Silahkan dari 300 sampai dari 310 sampai 300 area beli gitu. Oke. Boleh. Silahkan. Lanjut ada ISAP. ISAP ini kalian ini malah nanya ISAP ya. Ini kan rekomku ya. Rekomku ditanyain loh. Asem. Kalian itu nggak boleh menanyakan rekomku. Nggak boleh sebenarnya. Kayak nggak percaya berarti kalian itu. Tapi nggak apa-apa sih. Kalian bolehlah langsung menanyakan rekomku kepada aku langsung boleh. Yang nggak boleh itu menanyakan rekomku ke grup lain. Itu brengsek ya yang begitu ya. Ada soalnya member grup kita, member XCS, dikasih rekom gratis, setelah dikasih rekom ditanyakan ke grup lain, seakan-akan nggak percaya dan nggak yakin, kan sialan ya. Itu nggak boleh yang begitu. Oke, untuk ISAP secara technical daily dia cukup menarik, ada potensi pembalikan arah, MACD oke, RSI pun cukup bagus. Sebenarnya ya guys, sebenarnya ini menarik dan ini masih fase akum-akum aja. Kalian kalau memang punya dana lebih, punya dana yang cukup banyak, boleh akumulasi di ISAP ini karena dia potensi sideways dulu. Dia kalau udah sideways, supportnya udah kuat, meledak ini, meledak ya, meledak. Targetnya tinggi guys kalau memang dia sudah selesai fase sideways. Cuma kapan om selesainya? Ya sabar, entah kapan ini selesai. Yang jelas ini potensinya memang meledak ya, tapi santai, mungkin 1 bulan ke depan mungkin bisa jadi udah. Untuk ISAP ini kalian invest, anggap aja duit hilang, wis gitu aja, biar nggak kepikiran terus. Karena saya juga nyangkut di ISAP dan masih enjoy sampai sekarang. Oke. Jadi buat kalian enjoy saja di ISAP ini. Potensinya dia sideways dulu. Kalau memang mau nyicil dari harga sekarang boleh ya, dari 33 sampai 30 itu area sidewaysnya ISAP. Dan target TP terdekat dia ke 36, terus 39, lanjut sampai ke 44, 45, 50 gitu. Itu ya, target jauhnya 52an, 50, 52 itu target jauh. Tapi kudu sabar, bener-bener sabar ini di ISAP. Oke. Seperti itu aja untuk ISAP. Kesimpulan masih menarik tapi kudu sabar karena sideways. Lanjut ada laju, dia terkoreksi 1,47% di harga 67. Hari ini sempat naik dia ke 73, naik 7%. Itu kalau nggak jualan ya geblek juga. Semoga aja udah jualan ya, dan semoga aja nggak nyangkut. Untuk laju ini kenapa dia naik sampai 73 doang, karena di 74 dia punya resisten dan dia belum mampu tembus resisten 74. Oke, paham? Dia belum mampu nembus garis 74. Kalau nembus garis 74 potensi dia lanjut ke 80 gitu. Dan hari ini dia turun lagi. Apakah masih ada potensi naik om? Masih. Untuk laju ini masih ada potensi naik ya, masih ada. Besok masih bisa untuk tektok gitu. Kalian beli 67 sampai 65, SL boleh di 63 kalau jebol, target TP boleh di 70, 73, 74 gitu ya. Boleh kayak gitu aja. Saya ulangi, untuk laju ini kalian boleh nyicil di harga 67 sampai 64 gitu ya. 67 sampai 64, SL boleh di 63 atau 62. Dengan target TP boleh di 70, terus 73, 77, 80 gitu. Untuk laju kalau kita lihat dari MACD dan RSI, dia masih belum bagus ya, sebenarnya masih belum bagus. Jadi ini cocoknya untuk scalping pendek aja, tektok aja, nyari 2 tick 3 tick TP gitu.
karena masih belum menarik secara teknikal untuk laju. Yang nggak suka boleh skip dulu di laju ya. Lanjut, ada LPKR, dia menguat 2% di harga 91 untuk LPKR. Dan overnya 3 juta. Ini ada apa ini? Cukup anomali ya, cukup anomali, entah ada apa ini, kenapa sampai tebal begitu. Kalau kita lihat dari technical daily-nya LPKR secara MACD dan RSI memang masih cakep ya, masih ada potensi dia untuk naik. Dan ini LPKR ini wajib ketahan, ini wajib ketahan di 90, wajib ketahan di 87 ini nggak boleh jebol ini 87. Kalau 87 nya jebol, wassalam untuk LPKR, kurang menarik nantinya. Jadi si LPKR ini kenapa kok dia 91 itu bidnya gede tadi ya kan, sampai 3 juta ya, karena di 91 itu dia punya garis yang cukup kuat di situ. Jadi wajar kalau bidnya itu tebel. Oke. Nah, untuk LPKR, kalau memang kalian itu suka, kalau memang suka di LPKR, boleh cicil-cicil, boleh nyicil dari harga 91 sampai 87 SL kalau dia closing di bawah 87. Target TP-nya mana Om? 95, 96. Jika dia break garis kuning, lanjut sampai 100, 105, itu udah target-targetnya kelihatan ya. Tapi kapan Om? Ya ini, kudu sabar repol. Soalnya lipo itu ya, emiten lipo itu kalau lagi lelet banget, kalau lagi kenceng banget gitulah, itulah lipo. Jadi kalian kalau memang nggak suka lipo, jangan nyoba-nyoba di lipo, apalagi LPKR. LPKR itu malah bisa jadi kalah kenceng sama MPPA, kalah biasanya. LPKR itu leletnya ampun. Ibaratnya kalau di saham Thanos, LPKR itu seperti BMTR atau MNCN, leletnya luar biasa, gila. BMTR juga kan lelet itu. Lanjut, ada MDLA, dia menguat 4% di harga 252. Oke, MDLA. Secara technical daily dia menarik ya. Akhirnya ada saham yang benar-benar menarik. MACD oke, RSI oke, bagus, ada potensi dia lanjut naik kembali. Tapi sayangnya udah naik 4%. Harusnya kalian beli itu di 242 sampai 238, itu area beli yang enak banget. Enak. Dia habis naik, bos. Dia punya gap di sini, terus turun nutup gap. Nah, setelah nutup gap, dia lanjut naik. Oke, kelihatan bagus kan? Masih menarik kan? Ada potensi dia lanjut naik kembali. Kalau dia break 254 itu resisten, lanjut dia sampai 260, 268, 270 gitulah. Untuk MDLA ini kesimpulan memang menarik. Dan kalau kita lihat targetnya jauh ya, sampai 270 itu target dari MDLA. Bagi omnya yang sudah punya barang, pasang trailing stop. Potensi lanjut naik dulu. Kalau yang belum punya barang ya kalian harap bersabar, kalian harus nunggu koreksi dulu, karena ini terlalu jauh ya dari garis. Jangan terlalu jauh, kalian tunggu aja di 244 sampai 238 gitu, jangan terlalu jauh. Oke. Ini kalau kalian beli di 254 terlalu jauh. Kalau memang besok dia langsung naik terbang gitu ya, naik 2%, 3%, udah skip aja, cari emiten yang lain karena potensinya memang begitu. Oke. Semoga aja dia opening turun kayak gini baru naik. Untuk MDLA seperti itu. Lanjut, ada Pegeo, dia terkoreksi 1,48% di harga 13.30. Pegeo. Oke, Pegeo secara technical daily dia terkoreksi ya, koreksi sehat, dan ini ada potensi lanjut naik sebenarnya. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI, ada potensi pembalikan arah. Setelah dia turun cukup dalam, dia naik. Nah, ini pembalikan arahnya di sini. Oke. Kita pantau pada minggu besok. Pegeo ini wajib hijau kalau memang dia mau menarik. Kalau memang dia mau jelek ya lanjutin turun aja, silahkan. Cuma buat kalian yang memang mau nyoba Pegeo,
bagus ini, boleh dicicil, boleh dicoba dari 13.30 sampai 1.300 ya area beli. 13.30 sampai 1.300 SL kalau dia closing di bawah 1.300 gitu, paham? SL kalau dia closing di bawah 1.300 ya. Dari 13.30 sampai 1.300 itu area beli. Target TP nya boleh di 1360, 1380 gitu ya, atau 1.400. Ini garis biru. Kalau dia break kuning lanjut biru, kalau dia break biru lanjut ke hijau. Ini 1450 itu target. Tingginya ya di 1.500, tapi cukup lama mungkin ke sana dan sabar juga. Oke. Untuk Pegeo harusnya 2 minggu ke depan bagus sih harusnya, tapi kalau memang bandarnya mau nurunin harga lagi, ya wis kita bisa apa gitu loh. Cuma kita coba ikhtiar dari 13.30 cicil beli sampai 1.300 SL kalau dia closing di bawah 1.300. Itu saja untuk Pegeo. Lanjut ada PTMP, dia netral saja, sempat naik dia sekitar 4% ke harga 89, closing dia netral di harga 85. Oke. Untuk PTMP secara teknikal daily dia masih menarik, MACD oke, RSI pun oke, masih ada potensi dia, masih ada potensi balik arah lanjut ke mana Om, ke 90 lagi. Itu targetnya PTMP ke 90 lagi. Nah buat kalian yang memang belum punya barang, nyicil PTMP boleh, dari 85 sampai dengan 83 deh. 85 sampai 83 SL boleh di 81 atau 80 gitu ya. Boleh. Target TP boleh di 90. Tapi dia udah naik sih ya. Udah naik dan turun lagi. Takutnya itu kayak gini nih. Naik turun lagi, paling naik dikit terus ambrol dalam. Takutnya gitu. Ya semoga aja nggak gitu lah ya. Semoga aja dia sideways lalu meledak gitu. Semoga aja dia sideways lalu meledak. Ya kalian manfaatkan cicil beli dari 85 sampai 83. SL boleh di 81 atau 80, atau mau nunggu 80 jebol boleh, dengan target TP tetap di 90. Kalau 90 nya jebol ya ini, kalau 90 nya jebol lanjut dia sampai 92, 95 bahkan sampai 100. Itu untuk target PTMP boleh, kesimpulan cukup menarik. Lanjut ada SCMA, dia terkoreksi 1,70% di harga 346 SCMA. Oke, SCMA secara teknikal daily dia cukup berbahaya. Kondisi dia sedang di garis support dia di 346. Ini hati-hati kalau dia besok jebol 346, potensi lanjut ya sampai dengan 340 bahkan 330, 320. Itu target penurunan SCMA. Hati-hati. MACD-nya kurang bagus, RSI-nya pun kurang bagus. Ini potensi turun dulu ya guys. Kalau saya pribadi lebih baik skip terlebih dahulu untuk SCMA-nya. Kalau kita melihat dari time frame weekly pun lebih ngeri lagi. Lebih ngeri ya kan, dia jebol garis. Potensi kemana Om? Turun ini sampai 330 untuk penurunan terdekat. Secara weekly intinya dia itu ngeri ya. MACD ngeri, RSI pun ngeri. Lebih baik di skip terlebih dahulu. Oke. Om kalau udah punya barang gimana? Ini. Kalau memang udah punya barang, terus kalian minusnya cukup dalam, hold aja. Jangan di cut loss, sayang duitnya. Tapi kalau memang minusnya baru 2%, 3%, cut loss dulu boleh. Kalau besok dia jebol 346. Tapi kalau besok kok dia mantul dari 346 gitu ya, dia mantul, ya wis, itu malah jadi pembalikan arah yang cukup menarik. Makanya hari Senin atau Selasa besok, kalian pantau ini SCMA. Kalau naik dia bagus berarti rebound, kalau turun dia berarti jebol support, potensi dalam. Hati-hatilah untuk SCMA. Pertaruhannya besok di hari Senin atau Selasa ya.
Terakhir ada wins, terkoreksi 4% di harga 434. Untuk wins ya. Oke, wins ini polanya ngeri juga ini, naik turun gitu. Potensi turun dulu ini, koreksi dulu ya, koreksi ke harga 430 sampai 424. Nah, kalian yang mau nyobain di wins, boleh kalian nyicil belinya dari 430 ya, 430 sampai 424 nih garis biru. SL kalau dia closing di bawah 424, selama dia masih di atas 424 masih aman. Jadi kalian nyicil aja dari 430 sampai 424, cicil. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI, dia cukup menarik ya, boleh untuk scalpingan 430 sampai 424 area beli. SL kalau dia closing di bawah 424 dengan target TP di 450, itu udah fix, boleh saja. Kalau kita lihat dari time frame weekly, dia strong uptrend ya, uptrend ini pembalikan arah, ini udah uptrend lanjut ya. Minggu besok lanjut 450, semoga break lanjut 470, 480, bahkan sampai 500 lagi. Untuk wins seperti itu analisanya. Dan ini menjadi penutup video kita yang pertama. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye bye.